Sobat semuanya, menjelang pembukaan pendaftaran P3K 2024 yang nantinya 100% kuota P3K akan diberikan untuk formasi non-ASN atau tenaga honorer, baru saja secara resmi rilis pengumuman BKN terbaru kepada seluruh tenaga honorer yang tentunya nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Bagaimanakah peluang atau nasib honorer yang tidak masuk dalam database BKN alias yang sudah tercecer ya. Kemudian apakah guru dan juga tendik ini nanti bisa daftar lewat Dapodik meskipun kita tidak terdaftar di database BKN. Kalau misalkan sebelumnya di sini Kemdikbudristek memastikan bahwa teman-teman nanti untuk yang honorer di bawah naungan Kemdikbudristek nanti tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Pengumuman BKN menjelang pendaftaran P3K 2024. Oh, honorer tercecer. Kira-kira bagaimana nih maksudnya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, menjelang pendaftaran P3K 2024, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengumumkan bahwa pada tahun 2024 tidak akan melakukan pendataan ulang non-ASN atau honorer. Melalui keterangan pers 18 April 2024, BKN menyatakan bahwa pendataan honorer ini sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja sama BKN, Nanang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN ya. Yang mana untuk isi dari siaran persnya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan juga cara cek data honorer yang sudah masuk dalam database BKN, teman-teman nanti bisa cek pada kartu video ini ya. Apakah dengan demikian honorer yang tercecer yang belum masuk database BKN tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi P3K? Diketahui belakangan ini honorer tendik atau tenaga kependidikan yang belum masuk pendataan BKN 2022 getol memperjuangkan nasib. Mereka gencar menyampaikan aspirasi agar tetap bisa diangkat menjadi P3K 2024 meski di sini tidak masuk dalam database BKN. Honorer tendik tercecer itu kebanyakan menduduki jabatan penjaga sekolah, Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 atau FHNK2I. Tendik Herlambang Susanto pernah menyatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Disampaikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun ini, kata Herlambang. Saat pendataan tahun 2022, kata Herlambang, banyak honorer non K2 tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Dia berharap honorer yang tidak terdata di database BKN karena tercecer, khususnya tendik, bisa mengikuti seleksi P3K 2024 dengan syarat berdasarkan Dapodik. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, ini adalah Tarik Sutrisno, menyampaikan keluhan yang sama. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan honorer di database BKN membuat tendik tercecer nelangsa. Mereka kecewa lantaran cukup banyak honorer yang tidak masuk pendataan BKN. Padahal honorer tendik ini sebenarnya sudah masuk data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, mari kita kaitkan masalah ini dengan kesepakatan pemerintah Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K. Hasil rapat kerja tanggal 13 Maret tahun 2024. Disampaikan bahwa pada kesempatan tersebut Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan diangkat menjadi P3K. Setidaknya di sini ada 6 poin kesepakatan ya bersama pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI.
Salah satunya mengatakan Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN-RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang sudah disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, sehingga penataan tenaga non-ASN ini dapat terrealisasikan pada tahun 2024. Sebelumnya saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menegaskan bahwa seluruh honorer ini akan diangkat menjadi P3K. Namun yang dimaksudkan honorer yang dimaksud adalah honorer yang sudah masuk pendataan tenaga non-ASN BKN. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN itu sebanyak 2,3 juta orang, itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023 yang sampai saat ini jumlahnya tinggal 1,7 juta ya. Kemudian 2024 tidak ada pendataan ulang honorer. Berikut ini kutipan lengkap ya, yaitu siaran pers BKN terbaru. Ini adalah untuk nomornya, yaitu nomor 05 rilis BKN 4 2024 tertanggal 18 April 2024 yang ditekan oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, yaitu Nanang Subandi. Dan kalau misalkan di sini kita membaca lebih rinci terkait tentang siaran pers BKN tertanggal 18 April 2024, intinya itu adalah BKN tidak menyelenggarakan pendataan ulang honorer di tahun 2024. Jadi dikatakan bahwa untuk pendataan tenaga non-ASN atau masuk database BKN itu sudah selesai pada tahun 2022 teman-teman. Nah, untuk saat ini data tersebut itu jumlahnya adalah 2,3 juta dan sudah berkurang teman-teman yang lulus seleksi P3K 2023. Sekarang ini tinggal 1,7 juta. Untuk teman-teman melihat bagaimanakah cara mengecek data BKN kita masuk atau enggaknya, ini silakan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Dan terkait teman-teman tendik dan juga teman-teman guru honorer yang tidak masuk dalam database BKN, maka berdasarkan dari usulan rekomendasi Kemdikbudristek yang di sini nanti akan dituangkan, yaitu dalam RPP manajemen ASN yang sekarang ini sedang berproses, itu adalah di sini kita bisa melihat yaitu bahwa nantinya ini diharapkan ya, ini adalah usulan dari Kemdikbudristek, tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi nanti untuk guru honorer itu nanti sepertinya tetap akan menggunakan data Dapodik meskipun kita nggak masuk dalam database BKN. Semoga saja asalkan kita ini masuk di Dapodik, nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Kemudian juga untuk teman-teman yang tidak masuk di Dapodik, ini nanti juga akan menggunakan ini, yaitu database lulusan PPG Kemdikbudristek. Misalkan saja teman-teman lulusan PPG Prajabatan, ini nanti kita akan terdeteksi ya otomatis nanti untuk bisa mendaftar. Kemudian apakah nantinya itu untuk tendik juga menggunakan data Dapodik? Kalau misalkan kita melihat situasi seperti ini, sepertinya juga demikian. Meskipun nanti kita untuk pemilihan formasi itu nanti kita mengikuti dari kolom pemilihan formasi untuk yang P3K teknis teman-teman. Jadi di sini nanti semoga saja teman-teman yang nggak masuk dalam data BKN ini kita bisa menggunakan data Dapodik ya. Inilah usulan dari Kemdikbudristek. Jadi untuk teman-teman yang tendik pun di sini juga sudah diberikan formasi. Jadi nanti kita akan mengikuti dari formasi P3K teknis yang memungkinkan teman-teman yang berijazah SD, SMP, SMA ini pun nanti juga akan bisa melakukan pendaftaran. Nantinya kita akan memilih formasi P3K teknis dan di sini sudah diberikan tambahan nomenklatur yang memungkinkan teman-teman yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA nanti untuk bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Dan hal tersebut juga gayung bersambut masing-masing Pemda tentunya juga sudah mengusulkan kebutuhan formasi. Ya sebagai contohnya di sini ada untuk jenjang SD itu 190, kemudian jenjang SMA SMK ini totalnya ada 492. Nah tentunya nanti kita akan menunggu bersama untuk pendaftaran dibuka sehingga kita nanti akan tahu lebih pastinya ya, kita nanti bisa mengajukan pendaftaran ataukah tidaknya. Nah selanjutnya terkait tentang teman-teman yang di sini untuk nantinya apakah bisa masuk dari Dapodik ataukah tidaknya. Kalau misalkan kita nggak terdata di database BKN berdasarkan dari pengusulan pengajuan formasi dari Kemenpan RB ya, bahwasanya di sini dituliskan juga yaitu untuk urutan nantinya itu adalah teman-teman guru honorer yang masuk THK 2, kemudian guru yang terdata di database BKN,
atau pendataan non ASN. Kemudian yang ketiga ini juga disebut, yaitu urutan untuk tepatan guru yang tidak masuk dalam database BKN, mulai dari PPG Prajabatan, kemudian guru swasta, kemudian guru honor sekolah negeri. Sepertinya di sini teman-teman dari guru honor sekolah negeri, meskipun nggak masuk database BKN, bisa berdasarkan dari kegiatan ngopi Prof Nunu itu nanti bisa melakukan pendaftaran. Semoga saja tahun ini kita bisa diangkat ya menjadi P3K.